Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung ingin mengadakan penyuluhan nih terkait fast food, cepat saji atau cepat mati. Nah, untuk anggota kelompoknya, ini ada aku, Nandan Rohim Makuba, ada teman aku Soraya Farhati, dan teman aku juga Nabila Puspitasari. Oke, teman-teman, sebagai pendahuluan nih, kita tahu ya yang namanya fast food ya, mungkin nggak usah kita ceritain dari awal nih, tapi yang pengen aku ajak teman-teman mikir nih ya, kalau teman-teman ingat misalnya salah satu fast food kayak burger gitu, itu kan isinya ada tomat, daging, roti, sayur, keju, itu kan sehat-sehat semua ya. Kok bisa sih pas mereka nyatu semua jadi burger, mereka malah jadi nggak sehat? Kok bisa ya teman-teman? Nah, oke, jadi di sini aku izin jelasin ya teman-teman. Jadi fast food atau makanan siap saji adalah suatu jenis makanan yang bisa dipersiapkan dan disajikannya dalam waktu cepat sehingga dapat segera dikonsumsi. Nah, makanan siap saji juga bisa dikenal sebagai junk food. Istilah junk food diambil karena makanan tersebut tidak mengandung gizi yang baik sehingga dapat merusak kesehatan. Nah, contohnya ada burger, hotdog, nugget, kentang goreng, spaghetti, fried chicken, minuman bersoda, dan minuman kemasan. Nah, oke teman-teman. Jadi tadi udah dibahas apa itu junk food ya atau fast food kita kenal. Nah, kira-kira kandungan gizi yang terkandung dalam fast food itu apa sih? Jadi teman-teman biasanya makanan cepat saji itu mengandung banyak kalori, lemak, garam, gula, dan kalau dikumpulin itu tapi tetap aja itu rendah nutrisi kalau yang diperlukan oleh tubuh. Nah, fast food itu biasanya kan kayak frozen food yang biasa kita makan sehari-hari itu kan biasanya dia butuh bahan pengawet tuh. Nah, kira-kira kalau bahan pengawetnya itu nggak baik buat tubuh teman-teman. Terus biasanya suka ditambahin rasa-rasa perasa-perasa makanan itu juga nggak baik ya buat tubuh teman-teman. Nah, jadi kandungan-kandungan yang udah disebutin tadi ada garam, lemak, tinggi gula. Nah, itu kalau kita konsumsinya secara berlebihan itu bisa meningkatkan resiko untuk kita-kita ini menderita penyakit kronis seperti obesitas, hipertensi, sama diabetes. Nah, sekarang aku mau ceritain salah satu penyakit yang bisa datang karena kita keseringan mengonsumsi fast food nih. Salah satunya adalah hipertensi atau bahasa gaulnya tuh darah tinggi gitu loh. Nah, kenapa sih kok dari fast food bisa jadi darah tinggi? Nah, tadi kan teman-teman denger ya bahwa fast food itu tinggi banget sama kadar garam atau natrium. Nah, kandungan natrium atau garam pada fast food apabila dikonsumsi secara berlebih dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit nih, yaitu penyakit hipertensi atau peningkatan tekanan darah atau bahasa gaulnya darah tinggi gitu ya. Nah, saat tubuh mendapat asupan garam yang terus meningkat, maka terjadi retensi cairan di dalam tubuh sehingga volume darah menjadi meningkat. Nah, pada saat volume darah meningkat, maka jantung akan bekerja lebih keras untuk memompa darah melalui arteri yang sempit, sehingga tekanan semakin kuat dan terjadi hipertensi. Oke, selain hipertensi, jadi ada juga nih efek mengonsumsi junk food bagi berat badan. Nah, pasti teman-teman di sini udah pada tahu dong obesitas itu apa. Nah, jadi obesitas adalah keadaan di mana menumpuknya lemak di tubuh yang sangat banyak akibat kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan kalori yang dibakar. Nah, jika lemak yang didapat dari makanan cepat saji ini tidak diimbangi dengan olahraga, maka lemak tersebut akan tersimpan dan menumpuk di dalam tubuh sehingga bisa menimbulkan terjadinya obesitas. Oke, yang ketiga itu ada penyakit diabetes mellitus tipe 2 atau DM tipe 2 atau biasa orang-orang kenalnya itu kencing manis ya teman-teman. Jadi DM tipe 2 itu apa sih? Jadi singkatnya DM tipe 2 itu penyakit dengan gangguan yang ditandai dengan naiknya kadar gula atau glukosa dalam darah yang disebabkan oleh menurunnya fungsi dari hormon insulin. Nah, kenapa ada DM tipe 2? Nah, jadi secara general, secara umum DM itu dibagi jadi dua teman-teman. Ada yang tipe 1 sama tipe 2. Nah, singkatnya ada kerusakan kalau yang di DM tipe 1 itu biasanya nyerang anak-anak. Nah, kalau yang DM tipe 2, nah ini yang biasanya nyerang dari remaja sampai dewasa. Nah, itu biasanya di dua tipe itu ada hubungannya dengan hormon insulin. Jadi hormon insulin itu istilahnya kayak hormon yang di dalam tubuh kita yang fungsinya untuk mengatur kadar glukosa dalam darah tersebut. Nah, hormon insulin ini kita ibaratkan jadi kunci ya teman-teman. Jadi glukosa ini atau gula dalam darah ini itu butuh ada pemindahan dari dalam darah ke sel tubuh. Nah, untuk berpindahnya glukosa dalam darah ke sel tubuh itu butuh kunci teman-teman. Jadi si hormon insulinnya ini kita ibaratkan jadi kunci.
Nah, kalau ada kunci berarti ada pintunya dong buat ngebuka uh, buat ngebuka pintunya ini. Nah, jadi kalau yang di DM tipe 1, kuncinya ini rusak teman-teman. Jadi karena kuncinya rusak, si glukosanya ini nggak bisa pindah dari darah ke dalam tubuh. Sedangkan di tubuh kita itu butuh gula, butuh glukosa buat energi kita sehari-hari. Kalau kuncinya nggak bisa, berarti kan dia nggak bisa pindah tuh. Nah, itu yang terjadi di DM tipe 1. Kalau DM tipe 2, pintunya yang rusak. Jadi kuncinya ini ada, kuncinya nggak apa-apa, kuncinya bisa buat ngebuka, tapi pintunya yang rusak. Jadi sama aja, si glukosanya nggak bisa pindah dari darah ke tubuh. Nah, jadi konsumsi gula yang berlebihan dalam jangka panjang itu bisa nyebabin kadar gula dalam darahnya itu numpuk terus jadi DM tipe 2 ini. Nah, contohnya pada misal satu kaleng minuman soda. Biasanya kan kita sering minum kayak Coca-Cola, Sprite, dan lain-lainnya, termasuk minuman soda. Biasanya satu kaleng minuman soda itu terkandung 9-10 sendok teh gula untuk sekali minum, sekali konsumsi satu kemasan itu. Padahal tubuh kita sendiri itu sehari cuma butuh 3-4 sendok teh gula buat sekali konsumsi. Yang mana itu kalau kita minum satu botol soda berarti kayak udah over banget lah gulanya. Nah, resistensi insulin yang kurang itu dan tingginya gula yang ngendep di dalam darah itu bisa mempengaruhi transporter glukosa dalam ginjal. Jadi nanti bisa mengakibatkan komplikasi-komplikasi penyakit-penyakit kronis lainnya. Nah, kan teman-teman tadi udah banyak denger ya soal penyakit-penyakit yang serem banget nih. Udah ada udah ada kencing manis, ada juga darah tinggi. Nah, tapi itu tuh belum berakhir teman-teman semua. Kalau misalnya penyakit gula darah tinggi atau penyakit darah tinggi dan juga kencing manis ini nggak diobati dengan baik, maka dapat berlanjut menjadi penyakit yang lebih serem lagi nih. Namanya adalah penyakit ginjal kronis. Nah, teman-teman tahu nggak sih penyakit ginjal kronis? Jadi gampangnya, penyakit ginjal kronis itu adalah penurunan fungsi organ ginjal kita selama lebih dari 3 bulan. Nah, menurut KDIGO tahun 2024, penderita diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi merupakan populasi yang berisiko tinggi untuk terjadinya penyakit ginjal kronis dan sangat penting untuk dilakukan screening awal. Nah, baik. Jadi di sini aku akan ngejelasin nih. Jadi apa sih hubungannya diabetes mellitus yang tipe 2 yang udah dijelasin sama Nabila tadi ke penyakit ginjal kronis. Nah, jadi pada orang-orang yang mengalami diabetes itu terjadi kondisi peningkatan kadar gula darah. Nah, peningkatan kadar gula darah ini bisa merusak pembuluh darah di seluruh tubuh termasuk juga di ginjal. Nah, awalnya ginjal ini masih bisa memberikan kompensasi terhadap kerusakan pembuluh darah tersebut dengan meningkatkan laju filtrasi glomerulus atau laju filtrasi glomerulus itu merupakan laju penyaringan darah sehingga bisa membentuk urin gitu teman-teman. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ginjal ini nggak bisa lagi mengkompensasi. Jadi akhirnya ginjal mengalami kerusakan dan akhirnya terjadilah gagal ginjal kronis dan fungsi ginjal akan semakin menurun. Oke, barusan udah dibahas tentang hubungan DM tipe 2 dengan penyakit gagal ginjal kronis. Selanjutnya, aku mau bahas tentang yang hubungan hipertensinya. Jadi, hipertensi tadi kan udah dijelasin sama Nanda kalau itu tuh peningkatan tekanan darah ya. Jadi, tekanan darah tinggi yang nggak terkontrol atau misal dia nggak minum obat gitu. Karena biasanya hipertensi ini nggak ada gejalanya, teman-teman. Jadi, orang-orang tuh biasanya nggak sadar kalau dia tuh hipertensi. Tahu-tahu tekanan darahnya udah naik aja gitu. Jadi, tekanan darah tinggi yang nggak ke kontrol ini bisa menyebabkan arteri atau pembuluh darah di tubuh kita itu jadi menyempit, melemah, atau bahkan mengeras. Nah, pembuluh darah arteri yang rusak ini nanti jadi kan dia rusak tuh, jadi nggak bisa ngalirin aliran darah yang cukup gitu buat supply ke daerah yang di sekitar ginjal gitu. Nah, ketika pembuluh darahnya ini rusak, terus jadi di ginjal itu ada namanya nefron, teman-teman. Jadi itu nefron itu kayak suatu organ yang dia tuh fungsinya buat menyaring darah. Darah kita tuh kan ya ada yang darah kotor, ada yang darah bersih gitu. Nah, nefron ini fungsinya buat nyaring darah itu. Nah, ketika nefronnya ini ketika pembuluh darahnya rusak, terus nefronnya aliran darahnya kan nggak lancar tuh karena pembuluh darahnya rusak. Si nefronnya ini nggak dapat oksigen dari darah tersebut karena kan darah kita ngebantu buat supply oksigen ke organ-organ yang lain gitu. Jadi nefronnya nggak nerima oksigen dan nutrisi yang cukup. Jadi fungsi dia buat nyaring darah itu menurun dan
ya jadi nggak maksimal gitu lah pokoknya. Jadi penyaringan darahnya itu. Nah, karena penyaringan darahnya nggak maksimal, terus ginjalnya itu mengalami penurunan fungsi. Nanti akhirnya jadi gagal ginjal kronis sama kayak yang DM tipe 2 tadi. Jadi dua-duanya mengakibatkan penurunan fungsi ginjal gitu. Makanya jadi gagal ginjal kronis kalau nggak ditangani. Nah, kan tadi kita udah dengar banyak banget nih ada penyakit-penyakit yang bisa datang kalau misalnya kita terlalu sering mengonsumsi fast food. Nah, jadi sebenarnya makan fast food tuh boleh apa enggak sih? Jawabannya boleh kok teman-teman, tapi ada aturannya nih. Ini adalah beberapa aturan untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit walaupun teman-teman mau makan fast food. Nah, pertama teman-teman harus ubah pola makan dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang seperti sayuran, buah-buahan, karbohidrat, dan protein yang cukup. Lalu, batasi frekuensi konsumsi fast food dalam waktu tertentu. Jadi jangan dimakan tiap hari ya teman-teman. Dan lakukan